Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat dimanapun dan kapanpun kita belajar. Adik-adik, berikut adalah contoh soal dan pembahasan sudut pusat, sudut keliling, serta segi empat tali busur materi lingkaran kelas 8 SMP atau MTS. Yuk, kita ikuti pembelajarannya. Nomor 1. Tali busur terpanjang pada lingkaran disebut. Baik, kita bisa coba menggambarnya. Berikut lingkaran ya. Ini tali busur. Yang paling panjang adalah yang melewati titik pusat atau biasa disebut dengan diameter. Jadi jawabannya adalah A, diameter. Lanjut ke soal yang kedua. Besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah, kita gambarkan lagi, maaf untuk gambar lingkarannya tidak terlalu sempurna ya, tidak bisa sempurna lingkaran. Diameter. Maka sudut keliling apapun yang menghadap diameter ini, karena dia memiliki tali busur yang sama, dan diameter ini adalah besarnya 180 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengahnya, yaitu 90 derajat. Jadi jawabannya adalah C, 90 derajat. Jadi semua ya, semua sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui besar sudut keliling suatu lingkaran adalah 72 derajat. Besar sudut pusatnya adalah, kita ingat kembali tentang aturan atau sifatnya, yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, dan besar sudut keliling sama dengan, ini sama dengan ya, setengah besar sudut pusatnya. Yang ditanya sudut pusat, maka 2 kalinya sudut keliling ya. Besar sudut pusatnya dua kali sudut kelilingnya 72 sama dengan 144 derajat. Jawabannya adalah B. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui M ini adalah besar sudut ya. Besar sudut AOB adalah 100 derajat. Maka besarnya sudut ACB. Kita perhatikan ACB dan AOB berada di kaki sudut yang sama ya. Dia menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka berlaku sifat sudut ACB adalah sudut keliling, sedangkan sudut AOB adalah sudut pusat. Maka berlaku sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Sudut besarnya sudut ACB sama dengan setengah dari besar sudut AOB. Sama dengan setengah dari 100 derajat, yaitu 50 derajat. Ya ini ya, maka besarnya sudut ACB 50 derajat. Jadi tinggal setengahnya gitu aja ya. Kalau yang dicari sudut pusatnya, maka 2 kalinya. Kalau yang ditanya sudut kelilingnya, maka ya tinggal setengahnya saja. Cukup mudah sekali. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah, oke, di sini X ya, kita akan membuat sudut keliling sebagai bantuan. Kita misalkan di sini adalah S. Maka sudut PSQ adalah sudut keliling.
yang menghadap busur yang sama dengan POQ. Sehingga sudut PSQ, sudut kelilingnya adalah setengahnya sudut POQ. Ya, setengah dari 150 derajat. Maka sudut PSQ yaitu 75 derajat. Ini 75 derajat. Kemudian kita menggunakan sifat pada segi 4 tali busur, sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat. Yang ditanya adalah X. Ini segi 4-nya di sini. Ya, segi 4 tali busurnya adalah SPRQ. X berhadapan dengan S, betul. PRQ, sudut PRQ berhadapan dengan sudut PSQ. Sehingga jumlahnya nanti 180. Sehingga kita bisa mencari sudut PRQ sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat. (105 derajat) atau ini nilai X. Seperti itu. Oke? Selesai nomor 5, kita lanjut ke nomor 6. Pada gambar di samping ya, diketahui besar sudut POQ. POQ 60. Besar sudut ROS di sini 130. Tentukan besar sudut PTQ. PTQ ini yang ditanyakan. Oke, sebelumnya kita mengingat sifat lagi ya. Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah dari jumlah sudut-sudut pusat yang menghadap busur yang diapit oleh kaki-kaki sudut itu. Perhatikan, sudut pusatnya ini, yang ditanya ini. Ya, ini kan sudah ada. Ini juga sudah ada. Nah, maka kita bisa langsung menggunakan sifat berikut ini, ya. Nah, seperti apa? Sudut PTQ sama dengan setengah dari jumlah sudut. Nah, ini kan yang di sini ya, sudut pusatnya ini, POQ dan ROS. Sudut POQ, maaf ini POQ, ditambah dengan sudut ROS. Karena ini dua-duanya dengan kaki PQ dan kaki RS, sama dengan yang ditanyakan ya, PQ ya, dengan RS. Sehingga setengah dari POQ-nya berapa? 60. ROS-nya 130. Sama dengan setengah 190 derajat sama dengan 95 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Jadi setengah dari jumlah sudut-sudut pusatnya. Ini ya, setengah dari jumlah sudut-sudut pusatnya ya. Sudut pusatnya ini adalah ini. 60 dan 130. Oke? Sudah paham? Oke. Bisa lanjut ke nomor 7. Diketahui besar sudut ATD 116 derajat dan besar sudut AOC sama dengan 92 derajat. Maka besar sudut BOD adalah, oke, kita tulis dulu, ATD 116. Ini sudut lurus ya. Maka kita bisa mencari sudut BTD ini dengan cara 180 dikurangi 116. Berapa? 64 derajat. Jadi kita bisa dapat, oke. Nah, sudut BTD itu adalah 64 derajat. Oke.
kita menggunakan lagi ini ya, karena berada di dalam lingkaran ya. Jadi setengahnya dari jumlah sudut-sudut pusat. Kita cari sudut-sudut pusatnya. Kita menggambar sudut pusatnya dulu. Maaf, tidak lurus. Seperti ini. Nah, yang kakinya sama ya. Yang kakinya sama. Kemudian, yang diketahui adalah AOC. 92 derajat. Dan ATD. Tadi sudah 116 derajat. Yang dicari adalah BOD. BOD yang dicari. Yang di sini. Ya. Kita menggunakan ini. Ya. Besar sudut ini, sudut BTD sebenarnya, paham ya? Sudut antara dua tali busur. Jadi sudut BTD itu, cara mencarinya adalah dari rumus ini, setengah dari jumlah sudut pusatnya. Sudut pusatnya itu yang mana? AOC dan BOD. Nah, sudut dari AOC ditambah sudut dari BOD. Gitu. Jadi tidak selalu yang dicari adalah yang sudut yang berpotongan nih ya, tetapi bisa juga yang dicari adalah sudut pusatnya, seperti kasus dalam soal ini. Nah, coba perhatikan. Sudut BTD ya, itu didapat dari setengah dari jumlah sudut AOC dengan sudut BOD ya, sudut pusatnya ya. Oke. Nah, sudut BTD-nya kebetulan sudah kita ketahui dari yang sisa berpelurus tadi ya. 64 derajat sama dengan setengah AOC-nya 92 ditambah BOD-nya, ini yang dicari. Sehingga lebih mudahnya ini kita pindahkan sebelah kiri, jadi dikali 2 ya. 2 kali 64 sama dengan 92 ditambah sudut BOD. Lebih mudah kita kalikan 2. Jadi kalau kita kalikan 2, sebelah kiri juga kali 2 gitu ya. Jadi ini 128 sama dengan 92 derajat ditambah sudut BOD, maka sudut BOD sama dengan 128 dikurangi 92, yaitu 36 derajat. Oke? Seperti itu ya cara penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami. Jika belum, bisa diulang lagi. Cukup untuk hari ini. Semoga kita tidak bosan dan semakin semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat untuk mempelajari ilmu apapun, salah satunya ilmu matematika. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.